Hai hai hai. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah, kembali lagi bersama Ibu Tia hari ini ya. Gimana? Senang tidak bertemu dengan Ibu kembali? Senang? Oke, nah anak-anak, Ibu mau tanya, hari ini siapa yang sudah membantu orang tuanya di rumah? Misalnya nih, bangun tidur. Nah, itu juga membantu pekerjaan orang tua kalian di rumah ya. Jadi, mereka tidak perlu membangunkan kalian setiap pagi ya untuk bangun, mandi, sarapan dan belajar di rumah lewat classroom ya. Nah, anak-anak, siapa yang sudah sarapan tadi pagi? Coba angkat tangannya. Iya. Nah, anak-anak perlu tahu ya, sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari, kita wajib untuk sarapan pagi ya. Nah, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Itu untuk apa? Nah, itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, agar kita tidak terkena sariawan atau panas dalam ya, dengan keadaan dan cuaca yang seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Kita masih berada di tema 1 ya, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Nah, tetapi seperti biasa ya anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, abang atau kakak kita di rumah ya. Jadi kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, oke anak-anak, sekarang kalian duduk dengan rapi ya di tempat duduk kalian masing-masing di rumah. Nah, kita akan mengambil sikap untuk berdoa. Nah, anak-anak perhatikan, di sini sudah ada teks doa Bapa kami ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang langsung saja ya, kalian ambil buku paket kalian ya. Buka buku paketnya itu halaman 46. Nah, bagi anak-anak yang belum punya buku paket atau belum mengambil buku paket, kalian itu bisa langsung fokus ke HP atau laptop kalian ya. Perhatikan di layar ya, Ibu akan menjelaskan kepada kalian ya tentang materi kita hari ini. Sudah siap untuk belajar? Oke, siap ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati pembelajaran kita hari ini. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, anak-anak perhatikan, Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Nah, misalnya ada kain batik, nah seperti pada gambar ini, kemudian ini kain songket dan kain ulos ya. Nah, jenis-jenis kain tersebut itu merupakan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Misalnya kemarin kita sudah belajar tentang pakaian adat, kemudian ada rumah adat, ada makanannya, kemudian provinsinya, asal usulnya ya. Nah, kita sudah melihat bagaimana berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan melihat keberagaman budaya Indonesia itu di bagian kain tradisionalnya. Nah, seperti yang ada pada gambar ini ya, itu ada kain songket, kemudian ada kain batik, kemudian ada kain ulos ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Nah, pada halaman 51 kita diajak untuk membaca teks ya. Membaca teks, kemudian setelah membaca teks kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah kita baca tadi. Nah, anak-anak, ini masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak masih di halaman yang sama. Nah, di sini ada bacaan tentang tari kipas Pakarena. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Anak-anak bisa baca di rumah dalam hati dan Ibu membacakan untuk kalian di
video pembelajaran kali ini ya. Nah, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berasal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau di bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangit sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjelajahi hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Oke, kita lanjut. Nah, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tarian kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang terkadang berada di bawah dan terkadang juga berada di atas. Nah, setiap sikap patuh, setia, sopan. Nah, kemudian cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Nah, secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena anugerah yang sudah Ia berikan ya. Jadi anak-anak, di sini tadi kita membaca bacaan tentang tari kipas Makarena, di mana tari kipas Makarena ini dia berasal dari Goa, Sulawesi Selatan ya. Nah, anak-anak, tarian ini itu berada di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, kisahnya ini berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, yaitu orang yang ada di Kayangan, dan penghuni Lino, yaitu orang yang berada di bumi pada zaman dahulu ya. Nah, ini tadi cerita tentang tari kipas Pakarena. Nah, di mana dalam cara menari itu dia mencerminkan perempuan Goa yang mempunyai sifat sopan, kemudian setia, kemudian mereka patuh dan mereka juga hormat terhadap sesamanya dan terhadap orang yang lebih tua ya. Nah, jadi itu tadi bacaan tentang kipas Pakarena ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini setelah membaca bacaan tadi, kita akan bersama-sama belajar mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang cerita tari kipas Pakarena. Nah, di sini kita akan mencari gagasan pendukung dan gagasan pokoknya ya. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan. Nah, perhatikan ya. Nah, pertama kita akan mencari gagasan pokoknya ya. Nah, paragraf pertama yang termasuk dalam gagasan pokok, kita akan melihat. Nah, di sini nomor 1, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini merupakan gagasan pokok ya. Jadi anak-anak pada paragraf yang pertama itu termasuk ke dalam gagasan pokok. Nah, kemudian yang kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, ini yang termasuk ke dalam gagasan pendukung ya. Jadi anak-anak harus ingat ya bahwa gagasan pokok itu dia adalah gagasan inti atau bacaan inti yang mewakili dari beberapa penjelasan bacaan di atas ya, bacaan ke bawahnya. Jadi ini bagian yang pertama itu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, yaitu Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah bagian gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya itu adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, jadi anak-anak ini adalah merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Jadi setelah kita membaca bacaan tadi, maka kita akan menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya ya. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nah, ini termasuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia ya.